mengisahkan kejadian 2000 tahun yang lalu di hutan Al-Hartan atau tempat di mana para roh tinggal. Setelah ditawari perjanjian perdamaian oleh Raja Iblis Tirani, Reno selaku Great Spirit atau roh agung akan menuju ke Del Soget untuk menerima akan janji itu. Mengingat Anos adalah Raja Iblis Tirani yang dikenal sebagai kekejamannya, para peri bernama Titi pun mengklarifikasi apakah Reno benar-benar akan menuju ke Del Soget. Gimana ntar kalau ditipu coba? Tenang, aku pasti akan duar. Tepat ketika berkata seperti itu terjadi ledakan yang sangat dahsyat pada hutan Al-Hartan. Ledakan itu disebabkan oleh datangnya ayah dari segala dewa yang bernama Nosgalia. Secara singkat tujuan Nosgalia datang kemari yakni menawari atau lebih tepatnya menyuruh Reno untuk mengandung anak seorang dewa. Nosgalia berniat untuk membuat anak itu menjadi hukum atau alat yang akan menghancurkan Raja Iblis Tirani. Gak mau anjir, mau kuton juga ikutan. Anehnya ketika tertusuk oleh batang pohon, Nosgalia tetap tenang sembari berkata, patuhi aku alam dunia, kehendak dewa itu adalah mutlak. Tepat ketika Nosgalia berkata seperti itu, batang pohon yang menyerangnya justru malah menyerang balik penggunanya selaku roh agung Reno. Dikarenakan Reno sudah tidak bisa bergerak di sini, Nosgalia langsung memberikan benihnya melalui batang pohon. Namun tepat sebelum dia memasukkan benih itu, Geogreizu duar. Padamlah wahai api sesat, perintah dewa itu adalah Ngomong apa? Ngomong apa? Perintah dewa itu adalah Meskipun lawannya seorang dewa, tapi suara atau hal yang diambil oleh pedang penjara maka sudah dipastikan hal itu tidak akan kembali. Menggunakan sihir kutukan bernama Dexek, perlahan-lahan Nosgalia pun menghilang termakan oleh kutukan hitam. Tapi tetaplah ingat, seorang dewa tidak akan mati semudah itu. Melihat tindakan Anos yang telah menyelamatkannya membuat Reno semakin yakin bahwa dirinya akan menerima perjanjian tentang perdamaian dunia. Demi keselamatan roh agung Reno, Anos menyuruh Shin selaku tangan kanannya untuk melindungi dan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Reno. Aku tuh nggak butuh pengawal. Baiklah. Nggak gitu juga anjir. Tek 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 tek, secara singkat Shin pun telah membawa Reno menuju ke Del Soget. Dan sama seperti kejadian di season pertama, bahwa mereka berempat meliputi Anos, Kanon, Roh Agung Reno, dan Dewa Militia selaku Dewa Pencipta menggabungkan kekuatan untuk membuat tembok 4 dunia atau yang dikenal sebagai Beno Eleven. Tugas terakhir dari Shin setelah Anos mati yakni mengawal Reno kembali ke rumah atau ke hutan Al-Hartan. Namun anehnya sesampai di sana terdapat Titi atau roh peri yang bilang bahwa para roh telah dimakan oleh hewan buah surgawi. Di waktu yang sama ketika Shin membantai hewan buah surgawi, Reno pun merasakan kehadiran seseorang. Mengancam jika tidak menampilkan diri maka orang itu akan dibantai. Tidak lama kemudian muncullah seorang anak kecil yang memperkenalkan dirinya sebagai Anos Porticolo. Apakah semua ini perbuatannya Anos Porticolo? Dan siapa Anos Porticolo ini? Apakah saudaranya Piccolo? Demikianlah prolog dari episode 1 berakhir sampai di sini. Setelah pertempuran dahsyat yang melibatkan penduduk Ascension dan juga Nilhead pada season 1, Anos dan kawan-kawan pun kembali bersekolah untuk bersekolah tentunya. Sasa best waifu. Ketika masuk ke kelas, Meno Sensei pun memperkenalkan murid baru yakni Eleanor dan juga Zesia. Sama seperti biasa, bahwa para kaum bangsawan langsung memandang rendah mereka karena manusia telah menyulut perang menyulut perang dengan ras iblis. Tidak lama setelah itu, Meno Sensei juga memperkenalkan satu guru baru bernama Elmet atau Erumeido. Erumeido ini merupakan iblis yang berasal dari 2000 tahun yang lalu dan juga merupakan salah satu dari keempat raja kegelapan atau raja jahat. Keempat raja jahat merupakan urutan kedua dalam segi kekuatan setelah Raja Iblis Tirani. Ya intinya overpower lah, tapi mereka berempat loh ya. Tentu mengingat Erumeido bukanlah keturunan dari Raja Iblis Tirani, para kaum bangsawan juga langsung segera memandang rendah dirinya. Tanpa basa-basi lagi, Erumeido langsung bilang bahwa Avos Dilhevia itu adalah Raja Iblis palsu, sedangkan yang asli itu adalah Anos Voldigoth yang sedang duduk pada kelas ini.
Pada awalnya para murid kaum bangsawan menganggap Eromeido merupakan guru yang sangat sinting. Namun semua itu langsung berubah ketika mereka melihat sihir Zek atau sihir kontrak yang telah ditandatangani oleh 7 tertua iblis yang bertuliskan bahwa Raja Iblis Tirani itu adalah Anos Voltigor. Tidak lama setelah itu, Eromeido menyuruh Anos untuk maju dan mempersilahkannya untuk berbicara. Tapi sebelum itu, Eromeido menghilangkan seluruh meja dan kursi agar supaya semua orang yang berada di sini membuku hormat kepada sang Raja Iblis Tirani. Ya meskipun kaum bangsawan dipaksa untuk tunduk oleh Eromeido sih. Hormat dulu cuy. Namun tak lama setelah itu Anos langsung segera mengembalikan meja dan kursi sembari berkata, mau percaya ya silahkan, kagak percaya ya bodoh amat. Sembari berjalan menuju ke meja, Anos pun juga berkata bahwa aktingmu tidak terlalu buruk, Nosgalia. Yup, ternyata di dalam tubuh Eromeido itu adalah Nosgalia selaku ayah dari para dewa. Namun dikarenakan Eromeido tidak membuat kerusuhan, maka tidak ada alasan bagi Anos untuk baku hantam. Di sini kita ubah Eromeido jadi Nosgalia aja ya, karena di sepanjang cerita tubuh Eromeido itu dirasuki oleh Nosgalia. Secara singkat, Nosgalia menjelaskan tentang hukum alam semesta, di mana segala hal itu telah diatur oleh para dewa. Pada zaman mitologi, semua kehidupan hampir punah dan dunia juga sudah hampir hancur. Semua itu disebabkan oleh dewa penghancur bernama Abernyu atau Abernyu, gimana bacanya? Namun untuk mencegah kerusakan dunia, Raja Iblis Tirani pun baku hantam melawan Dewa Arbennyu, yang kemudian mengubahnya menjadi tempat bernama Delsoget dan mengubah kekuatannya menjadi pedang penghancur bernama Venus Donoar. Nah, karena Anos atau Raja Iblis Tirani telah merusak tatanan dunia atau hukum dunia, maka para dewa memutuskan membuat hukum baru untuk membunuh Raja Iblis Tirani. Hukum baru yang dimaksud yakni kemunculan seorang anak dewa. Lebih mengejutkannya lagi, anak dewa yang bertugas untuk membunuh Anos juga sedang berada di sekolah ini. Hayalah. Hah, dewa? Jangan lawak deh. Merasa emosi akan hal itu, Nosgalia pun langsung menunjukkan sifat sejatinya, di mana kehendak dewa itu adalah semua hukum, tatanan, sebab dan akibat tidak berlaku pada pedang Venus Donoar. Setelah membunuh Nosgalia, Anos pun mengembalikan muasal Nosgalia dengan sihir Argonememet atau sihir regenerasi muasal. Karena jika Nosgalia mati, maka dunia juga akan benar-benar hancur, mengingat dewa merupakan pondasi dari terbentuknya sebuah dunia. Tapi di sini Anos telah membatasi kekuatan dari Nosgalia hanya bisa digunakan sebesar 10% saja, biar nggak banyak tingkah lah. Karena dewa itu selalu menepati janji, setelah baku hantam dengan Anos, Nosgalia pun bertindak seperti guru pada umumnya. Bel istirahat pun berbunyi. Menanggapi anak dewa yang ditugaskan untuk membunuh Anos, Sasa, Misa, dan kawan-kawan pun ingin mencari tentang keberadaan anak dewa yang dimaksud. Meski kekuatan Anos itu di luar nalar, tapi tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati mengingat musuhnya itu adalah ras dewa. Secara singkat, mereka semua pun mulai melakukan pencarian terhadap anak dewa yang telah disebutkan. Namun di waktu yang sama, Eleanor mendapatkan panggilan dari Ledriano bahwa dirinya menemukan sebuah artefak yang ditinggalkan oleh mantan gurunya selaku Jirga Sensei. Mendengar akan hal itu, Eleanor dan juga Zesia langsung segera pergi menuju ke tempat Ledriano berada. Setelah mencari kesana kemari, Ray dan Misa sama sekali tidak menemukan tentang anak dewa